Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan adik-adikku, anak-anakku yang luar biasa dari siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta yang saya banggakan, yang pada kesempatan kali ini kita kembali bertatap muka meskipun secara virtual dalam rangka untuk pembekalan materi bimbingan konseling atau biasa disingkat dengan BK. Baik, langsung saja. Untuk di pertemuan yang sebelumnya kami sudah memberikan kuesioner kepada adik-adik semuanya tentang pengenalan diri, mulai dari adik-adik bercerita apa kendala-kendala yang adik-adik alami saat ini, tantangan-tantangan yang adik-adik alami saat ini, kemudian kelebihan yang adik-adik miliki apa, kemudian kekurangan yang kalian miliki apa, sudah kami bagikan dan sudah beberapa kami baca gitu ya. Meski demikian masih ada beberapa koreksi yang perlu kalian pahami. Yang pertama, ketika saya minta kepada kalian untuk menuliskan kira-kira saat ini tantangan apa yang lagi kamu hadapi dan kamu lagi butuh solusi. Kenapa bahasa saya kok tantangan gitu ya? Sebenarnya bisa dituliskan masalah apa yang kamu hadapi saat ini. Tapi saya lebih suka menggunakan kata tantangan. Itu tujuannya adalah untuk membangkitkan diri kita, memotivasi diri kita, memberikan energi kepada diri kita, dibandingkan ketika kita di situ mengatakan kamu punya masalah apa gitu ya. Wah, saya punya masalah nih gitu ya. Rasanya kan kayak kita lagi ngedon gitu ya. Saya kayaknya punya masalah nih gitu ya. Kamu nanyain temenmu, kamu punya masalah apa gitu. Ketika teman kamu tanya kamu punya masalah apa, biasanya dia langsung ngedon gitu ya. Beda kalau pertanyaannya adalah saya punya tantangan nih gitu. Maka kamu akan terlihat lebih powerful gitu ya. Kamu akan terlihat lebih berenergi. Saya punya tantangan nih gitu. Kemudian kamu tanya teman kamu, misalnya, kamu kok kelihatannya ada yang perlu dibantu. Kamu lagi punya tantangan apa, misalnya seperti itu. Sehingga teman kamu ketika bercerita itu jadi lebih berenergi gitu ya. Nah, ternyata dari sekian banyak yang menuliskan, ada yang mengerti apa tantangan hidupnya itu apa saja. Ada yang mengerti, ada yang merasa hidupnya ini tidak punya tantangan sama sekali ya. Saya tidak tahu apakah benar-benar kamu itu bukan orang yang tertantang dalam hidup ini. Kau benar-benar tidak punya tantangan sama sekali dalam hidup ini. Kalau bahasa sederhananya ya kamu tidak punya masalah sekali gitu ya, sama sekali. Yes. Alhamdulillah kalau memang seperti itu. Nah, tapi ada juga mungkin yang di situ tidak bisa menuliskannya atau tidak ngerti sebenarnya, atau mungkin merasa malu. Nah, bisa jadi gitu ya. Apapun itu terserah kalian. Jadi dalam BK ini sebenarnya semua jawaban itu tergantung jawaban kalian. Dalam BK ini tidak ada jawaban benar salah. Karena bisa jadi bagi seseorang itu jawaban itu bisa benar, tapi bagi orang lain jawaban itu bisa salah. Ya, saya kasih gambaran seperti ini. Ketika dalam suatu pelatihan, dalam suatu training, saya mengatakan, coba tuliskan beberapa nama orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan kamu. Ketika itu saya tanya, siapa yang menuliskan nama ayahnya? Ada banyak yang angkat tangan, tapi ada satu anak yang tidak angkat tangan. Siapa di sini yang menuliskan nama ibunya? Hampir semua angkat tangan, kecuali satu anak itu lagi angkat tangan. Akhirnya suasana jadi gaduh, jadi riuh gitu ya, karena anak ini tidak pernah angkat tangan. Begitu saya tanya, kamu tidak nulis nama ayah? Enggak. Kamu tidak nulis nama ibu? Enggak. Gitu ya. Suasana jadi tambah gaduh. Mereka mengatakan, bu anak durhaka dan lain sebagainya. Tapi begitu coba kita dalami gitu ya, akhirnya kan kita klarifikasi, kita tabayun, kita tidak boleh langsung menjudgment seseorang begitu saja gitu ya. Kemudian kita klarifikasi, kita tanya, kenapa kamu tidak nulis nama ayah? Kenapa kamu tidak nulis nama ibu? Akhirnya ketemulah jawaban. Jadi si anak ini mengatakan seperti ini, bagaimana saya bisa menuliskan nama ayah saya atau saya bisa menuliskan nama ibu saya, sedangkan saya itu sejak lahir sudah dibuang oleh orang tua saya. Orang tua saya tidak menghendaki kelahiran saya, sehingga saya sejak lahir itu loh, tidak ngerti bagaimana wajah orang tua saya tidak ngerti namanya mereka itu siapa. Jadi bagaimana saya mau menuliskan nama orang tua saya di sini, gitu ya.
Nah, jadi dari sini kita bisa tahu ya, bahwa ternyata jawaban dari si anak ini belum tentu salah. Belum tentu salah. Mungkin salah di mata orang lain. Ini anak durhaka banget sih. Kenapa sih dia tidak nulis nama orang tuanya? Sedangkan begitu kita tabayun, ternyata dia tidak ngerti nama orang tuanya itu siapa. Nama orang tua kandungnya siapa itu nggak ngerti gitu ya. Sehingga kalau kalian misalnya di situ kita kasih tugas ya, dari guru BK dikasih tugas, kalian mau menjawab apapun, sebenarnya itu semua kembali kepada diri kalian masing-masing kok. Jadi kami BK ini tugasnya hanya membantu kalian, hanya sebagai navigator aja. Navigator itu tukang nunjuki jalan. Oh kamu seperti ini toh, baiknya kamu arahnya ke sini gitu ya. Oh kamu pengen kayak gini toh, baiknya kamu seperti ini. Gitu aja gitu. Adapun kamu misalnya mau nurut atau tidak nurut, ya itu kembali ke diri kamu sendiri gitu loh. Kembali ke diri kamu sendiri. Ya, kalau kamu mau nurut, ya insya Allah barokah buat kamu gitu. Kalau kamu tidak mau nurut, ya udah terserah. Yang nanggung kamu sendiri kok kan gitu. Jadi prinsip pelajaran BK seperti itu. Bahkan ketika saya tanya, coba tuliskan kelebihan apa yang kamu miliki, ya ada yang jawab tidak ada. Lah masa kamu tidak punya kelebihan sama sekali? Kan aneh, ya? Masa kamu tidak punya kelebihan sama sekali? Coba, kalau kamu sampai menuliskan kamu tidak punya kelebihan sama sekali, berarti kamu ini tidak pernah bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Tidak mungkin Allah kemudian menciptakan seseorang, menciptakan makhluknya, kemudian makhluk itu tidak punya kelebihan sama sekali. Bahkan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan tanaman, Allah menciptakan kuman sekalipun, itu tetap punya kelebihan loh, tetap punya kebaikan loh. Masa kita sebagai manusia, ya makhluknya Allah yang sempurna, kok tidak punya kelebihan sama sekali? Bisa jadi kamu itu tidak tahu sama sekali kelebihanmu itu apa. Kalau kamu benar-benar tidak tahu kelebihanmu itu apa, nah ini harus digali. Mulai sekarang kamu harus coba introspeksi. Lihat dong kelebihan-kelebihan apa yang selama ini telah Allah anugerahkan buat kamu. Tapi nih kamu itu memang malas nulisnya, ya wis dikatakan tidak ada gitu aja gitu ya. Ya udah, semua kembali lagi ke diri kamu. Kami itu cuma mengajak kepada kalian untuk mau lebih mengenal diri kalian masing-masing kok. Ya, sukses mau ndak sukses itu tergantung diri kalian masing-masing. Ya, tergantung diri kalian masing-masing gitu ya. Yang pengen sukses bareng-bareng, ya ayo kita bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau kamu pengen ndak sukses, ya jangan ngajak bareng-bareng gitu loh ya. Silahkan ndak sukses sendirian kan gitu. Padahal harapannya kami semua keluarga besar dari Bapak Ibu Guru, Pondok Pesantren Budi Utomo atau SMP Budi Utomo gitu ya, beserta orang tuamu, pengennya semua sukses bareng-bareng, nggak ada yang gagal sama sekali. Itu ya. Tapi tergantung kembali seperti yang saya katakan tadi, kembali ke diri kalian masing-masing kayak gimana menanggapi respon-respon ya tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru, kemudian pembelajaran dari Bapak Ibu Guru, respon perhatian kalian kayak gimana, semua kembali kepada diri kalian masing-masing. Begitu saya minta tuliskan kekurangannya apa saja yang kalian miliki, kalian punya kelemahan apa saja sih gitu ya. Ada yang mengatakan nggak ada gitu ya. Wah hebat ini, manusia super ini berarti ketika diminta untuk menuliskan kekurangannya dia mengatakan nggak ada kekurangannya sama sekali gitu ya. Manusia super, padahal manusia itu, semua manusia itu pasti punya kekurangan. Semua manusia itu pasti punya kekurangan gitu ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Salah dan lupa itu kan berarti suatu hal yang kurang kan gitu ya. Suatu kekurangan gitu kan ya. Berarti kalau di antara kamu ada yang nuliskan tidak punya kekurangan sama sekali, bisa jadi kamu memang malas nulisnya. Kamu tidak peduli dengan diri kamu sendiri juga bisa gitu ya. Atau memang kamu tidak ngerti kekuranganmu selama ini apa karena kamu merasa sudah begitu hebat. Nah, dari beberapa pertanyaan yang Kak Akmal kirim kemarin gitu ya, coba kita ambil hikmahnya lah, ambil hikmahnya. Yang pertama, kalau dalam hidup ini kamu tidak merasa tertantang, kamu tidak punya tantangan-tantangan dalam kehidupan gitu ya. Artinya hidup kamu ini hambar-hambar saja. Artinya bisa jadi kamu itu memang orang yang malas ya. Orang yang malas, tidak peduli terhadap sesuatu, anggapnya wis biasa aja. Kamu tidak punya gairah hidup, kamu tidak punya semangat hidup. Bisa jadi seperti itu, gitu ya. Tantangan-tantangan dalam kehidupan ini banyak loh sebenarnya kalau kamu mau melihat gitu ya. Kalau kamu mau introspeksi, muhasabah diri, tantangan-tantangan hidup kita ini sebenarnya banyak gitu ya. Entah itu tantangan dalam kehidupan di dunia maupun tantangan untuk kelak kehidupan kita di akhirat. Bagaimana ya caranya biar saya ini sholat tidak malas loh, itu tantangan loh. Bagaimana ya caranya saya ini biar selalu bisa tertib sholat tahajud misalnya, sholat sepertiga malam, doa sepertiga malam.
Itu tantangan. Bagaimana caranya saya mulai sekarang bisa memperbanyak amalan-amalan ibadah sunnah? Itu tantangan. Bagaimana caranya saya bisa segera mengkhotamkan makna Al-Quran saya? Itu tantangan, gitu ya. Itu tantangan. Tapi di antara kalian mungkin ada yang tidak ngerti tantangan hidup kalian itu apa, atau mungkin tidak peduli dengan tantangan hidup kalian itu apa, atau memang ada yang malas nuliskannya. Baik, itu terserah kembali kepada diri kalian masing-masing, gitu ya. Kemudian yang kedua, buat kalian yang tidak ngerti kelebihan kalian apa, yang tidak ngerti kekurangan kalian apa, gitu ya. Mulai di sini kalian harus belajar lebih bercermin lagi, introspeksi lagi, menggali lagi diri kalian, gitu loh. Kalau memang kalian tidak mampu, kalian butuh ya pandangan dari pihak ketiga. Siapa itu? Bisa jadi orang terdekat kamu adalah orang tuamu. Orang tuamu itu insya Allah yang paling jujur di antara orang-orang yang kamu kenali untuk mengatakan kekuranganmu apa, kemudian kelemahanmu, kelebihanmu apa, gitu ya. Orang tuamu itu insya Allah orang yang paling jujur mengatakan kekuranganmu apa, kelebihanmu apa. Tanya sama orang tua kamu, Pak, Bu, saya ini menurut Bapak Ibu punya kelebihan apa? Oh, kelebihan berat badan le, gitu ya misalnya. Ya selain itu apa? Oh, selain itu kamu itu menurut Bapak itu kamu orangnya itu sangat pemaaf, misalnya kamu itu orangnya sopan santun, penyayang dan lain sebagainya. Ya, tanya orang tua kamu kelebihan kamu itu apa. Kemudian tanya, kalau kekurangan saya selama ini apa, misalnya. Oh, kamu itu hanya kurang rajin aja, misalnya. Atau kadang kamu ini pelupa, ya, dan lain sebagainya. Orang tua insya Allah akan berkata jujur kepada kamu. Coba tanya. Kalau kamu tanya sama teman kamu, bisa jadi teman kamu itu manipulatif, gitu ya. Mengatakan kekuranganmu sebagai kelebihan, kelebihanmu sebagai kekurangan, karena bisa jadi temanmu itu iri atau dengki sama kamu, gitu ya. Atau cari orang-orang yang menurut kamu itu terpercaya, bisa jadi guru kamu juga bisa, gitu ya. Mubalekmu juga bisa, gitu ya. Guru-gurumu yang di situ memang merasa dekat sama kamu juga bisa, gitu ya. Nah, itulah kenapa seorang profesional itu juga butuh bantuan pihak ketiga. Kenapa di sekolah dikasih guru BK, gitu ya? Memang tugasnya untuk mendampingi kamu, melihat kamu dari sisi yang lain, gitu loh. Contohnya dalam hal ini apa? Anggap sekarang misalnya guru BK-mu ini sebagai seorang coach, sebagai seorang pelatih, yang dia berdiri di pinggir lapangan, gitu ya. Bukan hanya guru BK lah, termasuk guru-guru kamu di sekolah yang lainnya yang misalnya bisa mengarahkan membimbing kamu. Dia adalah seorang coach atau pelatih yang ada di pinggir lapangan, yang kemudian melihat permainanmu, yang melihat pola tingkahmu, kemudian ngasih saran sama kamu. Mungkin di antara kalian ada yang merasa risih, jengkel ketika dikasih saran sama gurunya, dikasih saran sama mubaleknya, dikasih saran sama mubaligotnya, dikasih saran sama orang tuanya, gitu. Kamu merasa risih. Mulai sekarang dirubah pola itu. Kamu harus bersyukur ketika ada orang yang mau mengkritisi kamu, memberikan masukan-masukan positif kepada kamu. Jangan antipati kemudian mengatakan kamu siapa? Emang kamu sudah benar nasihati saya? Perbaiki dulu kelakuanmu, kamu aja tidak bisa sebaik diri saya. Oh, itu namanya orang sombong. Itu namanya orang sombong. Saya kasih gambaran seperti ini ya. Seorang Cristiano Ronaldo saja, dia butuh seorang pelatih. Padahal pelatihnya kalau diajak main bola sama Cristiano Ronaldo, itu main bolanya masih lebih bagus Cristiano Ronaldo, gitu ya. Messi itu loh ya, kurang apa skillnya dalam bermain bola, tapi dia tetap butuh pelatih. Sekarang seorang petinju, Mike Tyson misalnya, dia juga butuh pelatih. Padahal misalnya di situ pelatihnya diajak tinju bareng Mike Tyson, sekali ditinju sama Mike Tyson ya langsung mencelat, mungkin langsung pingsan gitu ya. Tapi Mike Tyson tetap butuh pelatih. Ya, mata ketiga ibaratnya seperti itu ya. Untuk melihat gitu ya, permainannya atau sikapnya dari sisi yang lain. Sehingga bisa memberikan masukan-masukan. Siapa lagi misalnya ya? Pegulat-pegulat itu ya seperti Khabib misalnya, dia punya pelatih. Siapa pelatihnya? Ayahnya yang memberikan masukan-masukan kepada dia gitu ya. Ini sebagai gambaran buat kalian, orang-orang hebat aja loh butuh orang ketiga ya, atau butuh orang kedua misalnya ya, atau terserah apa sebutannya, dalam artian butuh orang lain untuk memberikan masukan-masukan, feedback gitu ya, nasihat-nasihat, kritikan, masukan untuk membangun dirinya biar jadi lebih baik lagi. Jadi jangan sampai kamu itu antipati terhadap nasihat, terhadap kritikan, terhadap saran, entah itu dari orang tuamu, dari gurumu, bahkan dari temanmu sendiri gitu ya. Terima masukan-masukan mereka. Jangan kamu anggap masukan-masukan itu adalah suatu hal yang membuat kamu itu jadi kecil, membuat kamu itu jadi merasa
bersalah dan lain sebagainya, bukan. Tapi justru anggap itu sebagai pelecut, sebagai obat. Nasihat itu obat, nasihat itu vitamin. Memang obat atau vitamin itu ada yang rasanya manis, ada yang rasanya pahit, tapi sama-sama tujuannya untuk menyembuhkan, untuk menguatkan. Ada obat yang rasanya manis, ada nasihat itu yang enak, manis didengar gitu ya. Ada yang obat rasanya pahit, ada nasihat itu yang rasanya pahit didengar gitu. Tapi semua tujuannya sama, untuk menyembuhkan, untuk menyehatkan, untuk menguatkan. Jadi mulai sekarang kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, proses apapun yang kalian hadapi, yang kalian ikuti saat ini, termasuk dari guru-guru kalian, termasuk dari guru BK gitu ya, diikutilah, diikuti, kemudian kalian mengerjakannya dengan penuh antusias, kalian merasa bersyukur dengan adanya perhatian dari guru-guru kalian, perhatian dari orang tua kalian. Kalian lihat video saya ini ngabisin pulsa loh, ngabisin pulsa, ngabisin duit gitu ya. Kalau kalian tidak bisa nangkep hikmahnya, kalau tidak bisa nangkep manfaatnya, rugi. Ya, kalian nangkep atau lihat video dari guru-guru kalian, itu yang ngabisin duit, ya, ngabisin duit. Meskipun kalian mengatakan saya pulsanya tidak bayar, tapi itu baterai di HP itu ya semakin tereduksi. Artinya nanti suatu saat gara-gara kamu sering lihat YouTube gitu ya, akhirnya kemudian HP-nya jebol, harus beli lagi gitu ya. Artinya ada uang yang kamu keluarkan gitu. Tapi mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan HP-nya semua yang nonton video ini awet semuanya gitu ya. Amin gitu. Artinya ada uang yang kalian keluarkan, tenaga yang kalian keluarkan, waktu yang kalian gunakan. Kalau tidak kalian manfaatkan sebaik-baiknya, kalian tidak bisa menangkap hikmah pembelajaran ya dari guru-guru kalian. Rugi kalian gitu loh, rugi. Bukan hanya merugikan diri kalian sendiri, tapi juga merugikan orang tua kalian yang sudah membiayai kalian, memfasilitasi kalian. Jadi mulai sekarang, ayo coba lebih mengenali diri sendiri, gali lagi potensi dirimu, apa saja tantangan-tantangan yang harus kamu miliki, yang harus kamu hadapi agar hidupmu bisa jadi lebih baik. Kemudian kenali apa kelebihan-kelebihan yang kamu miliki, kelebihan itu dijaga, kemudian ditingkatkan. Kekurangan-kekurangan apa saja yang sementara ini masih kamu miliki, kemudian kekurangan-kekurangan itu dirubah, ya agar bisa menjadi suatu kelebihan, biar hidupmu bisa menjadi lebih baik lagi. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebih yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.